Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanshur rahfal wa ayyadna ratallatan fil alamin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Nahdiyat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Edisi diskusi kita kali ini adalah coba mengurai satu demi satu karya ilmiah Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Guru Kiai Haji Muhammad Siddiq Abdul Majid. Kali ini kami awali dengan karya tulis beliau yang sudah menyebar di seantero dunia. Itulah karya ilmiah beliau perdana, yaitu Hizib Nahdlatul Watan. Hizib Nahdlatul Watan ini adalah karya perdana beliau di dalam menjalani dan menapaki perjuangan kemerdekaan, perjuangan pemberontakan melawan Belanda, perjuangan melawan penjajahan Jepang. Di saat beliau sedang merintis pendidikan formal Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, beliau merintis perjuangan pendidikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah NPDI. Maka doa yang menginspirasi dan yang meneguhkan semangat perjuangan Maulana Syekh beserta murid-murid beliau dari era awal pendirian NWDI, NPDI adalah Hizib Nahdlatul Watan. Hizib Nahdlatul Watan dan Hizib Nahdlatul Banat adalah dua koleksi yang sering dibaca oleh seluruh Nahdiyat warga Nahdlatul Watan dimanapun mereka berada. Esensi Hizib Nahdlatul Watan itu sesungguhnya memberikan pembelajaran yang konstruktif kepada kita seluruh warga Nahdlatul Watan. Secara normatif, Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh memberikan instruksi kepada kita kader-kader pejuang Nahdlatul Watan, abituren, murid, pencinta dimanapun ya kita berada. Beliau memberikan instruksi melalui wasiat renungan masa beliau. Aduh sayang, siarkan hizib sampai merata, agar banyaklah pendoa kita, mendoa negara, nusa dan bangsa, mendoa Islam senusantara. Wasiat renungan masa pengalaman baru, bait 52, versi tahun 1970. Maulana Syekh menyusun Hizib Nahdlatul Watan ini semata-mata untuk menjadi benteng bagi para pejuang-pejuang kemerdekaan dan pejuang-pejuang ya, keumatan. Sesungguhnya Hizib Nahdlatul Watan hadir untuk memberikan ruang-ruang yang sangat konstruktif kepada masyarakat, di mana masyarakat memahami dan membaca hizib itu sendiri. Nahdlatul Watan sebagai sebuah organisasi yang terus mempopulerkan hizib Nahdlatul Watan ini kepada seluruh warga Nahdlatul Watan dimanapun mereka berada, bahwa hizib lahir untuk menjawab praktek-praktek keagamaan yang masih melekat dengan animisme. Masyarakat Sasak era itu masih ya, rentan dan kuat ya, lagu-lagu lelakaknya, pinje panjenya, ya, bekaya, bebadean, pinje panje, nyair yang tidak tentu arah syairnya. Maulana Syekh menyusunkan sebuah doa
dari ulama-ulama besar, menyusunkan wirid-wirid dari ulama-ulama besar yang terhimpun di dalam Hizib Nahdlatul Watan ini. Maka Hizib hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berdoa memiliki etika, bersyair memiliki etika, berqasidah memiliki etika, dan aturan yang sesuai dengan mekanisme yang ada pada nazam berbahasa Arab. Saudara, Hizib Nahdlatul Watan mempertegas eksistensi bahwa Hizib Nahdlatul Watan ini sedang merekonstruksi budaya-budaya lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Dan Hizib Nahdlatul Watan mampu menjawab itu sebagai sebuah dinamika sosial budaya masyarakat. Yang kedua, Hizib Nahdlatul Watan itu memberikan gambaran cerminan kearifan lokal masyarakat Nusantara. Masyarakat Nusantara yang senang berkumpul. Maka hizib sesungguhnya artinya kumpulan. Hizib artinya berkelompok. Hizib artinya sebuah organisasi. Hizib artinya berdoa. Hizib artinya komitmen. Maka sesungguhnya Hizib Nahdlatul Watan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat itu harus berangkat dari sebuah kebersamaan. Berangkat dari kelompok-kelompok kecil menjadi kelompok-kelompok besar. Berangkat dari small group menjadi big group. Berangkat dari komunitas menuju jamaah yang lebih banyak. Hizib Nahdlatul Watan memberikan gambaran bahwa kearifan lokal Nusantara adalah senang berkumpul dan bersama dalam sebuah kebaikan. Yang ketiga, Hizib Nahdlatul Watan memberikan nuansa-nuansa herois, di mana di dalam banyak doa yang terkandung di dalam Hizib Nahdlatul Watan ini adalah mencerminkan kepribadian seseorang, mencerminkan beraninya seseorang dalam menyuarakan kebenaran, di mana Hizib Nahdlatul Watan ini hadir pada era penjajahan Belanda. Hadir bergumandang di saat penjajahan Jepang. Di mana secara historisitas sejarah lahirnya Hizib Nahdlatul Watan ini merupakan buah tangan karya otentik Almarhumlah Bapak Indonesia untuk memberikan semangat kepada murid-murid NWDI dan murid-murid NPDI saat itu untuk terus bermunajat memohon perlindungan kepada Allah SWT dari penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Semangat para NWDI, NPDI saat itu berkomandang Hizib Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat pada era itu menggambarkan sosok heroismenya murid-murid NWDI, NPDI. Hizib memberikan nuansa heroisme seperti itu. Yang ketiga, yang berikutnya, Hizib Nahdlatul Watan yang diawali dengan Salat Nahdlatul Watan. Salat Nahdlatul Watan sebagai pembuka Hizib Nahdlatul Watan. Maulana Syekh ingin memberitahukan kepada kita bahwa Hizib Nahdlatul Watan memiliki salat Nahdlatul Watan. Memiliki dua salawat yang luar biasa terkait tentang Nahdlatul Watan. Pertama namanya Salatun Nahdlatain. Salawat yang pertama disusun oleh Al-Maulana Bapak Indonesia adalah Salatun Nahdlatain. Salawat yang menjelaskan tentang dua eksistensi madrasah NWDI dan NPDI. Maka disebut dengan Salatun Nahdlatain. Hizib Nahdlatul Watan diawali dengan Salat Nahdlatul Watan, memberikan informasi bahwa Nahdlatul Watan adalah sebuah organisasi yang didengung-dengungkan oleh Al-Muprah Bapak Indonesia dan diteruskan perjuangannya oleh kader-kader pejuang Nahdlatul Watan. Maulana Syekh mengawalinya dengan salat Nahdlatul Watan atau biasa disebut dengan salawat informasi. Saudara, Hizib Nahdlatul Watan ini memberikan
nuansa-nuansa ketawakalan yang kuat, di mana di dalam teks-teks Hizib Nahdlatul Ulama itu terkumpul lebih dari 70 doa para wali. Hizib Nahdlatul Ulama terdiri dari doa-doa al-ma'thurat, doa-doa yang diambil dari Al-Quran, doa-doa yang diambil dari hadis Rasulullah SAW, dan doa-doa yang diambil dari ulama-ulama yang salihin, ulama-ulama yang luar biasa keilmuan, kealiman, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Hizib Nahdlatul Ulama terdiri pada salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat di dalam hizib ini lebih dari 80 salawat yang dikutip oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh, di samping salawat yang disusun oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh sendiri. Kemudian Hizib Nahdlatul Ulama terdiri dari ayat-ayat pendek yang dinukil oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh agar hizib bisa dibawa, bisa dibaca di dalam suasana apapun. Suasana perkawinan, ada khutbah nikah. Suasana berduka, saat orang meninggal dunia, pembacaan talqin. Di dalam hizib ini, Maulana Syekh mencantumkan talqin mayit, dan seterusnya dan seterusnya. Menggambarkan bahwa orang yang selalu berinteraksi dengan Hizib Nahdlatul Ulama, sesungguhnya dia sedang melakukan amalan-amalan saleh, doa-doa mujarrabat, doa-doa yang sudah terbukti keampuhan dan kemakbulannya, yang semuanya termaktub di dalam Hizib Nahdlatul Ulama. Saudara, dengan demikian Hizib Nahdlatul Ulama dan Hizib Nahdlatul Banat karya Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh ini mempertegas eksistensi Nahdlatul Ulama itu adalah Nahdlatul Ulama yang tegak teguh pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pertama doa secara berjamaah, tawassul, sholawat, kemudian berburdah, berqasidah yang tetap pada prinsip-prinsip suasana syariah, suasana hakikah, suasana ma'rifah. Itulah eksistensi Nahdlatul Ulama sebagai sebuah lembaga atau organisasi Islam yang saat ini sudah terus merancak kepada penyebaran ke berbagai tempat. Hizib Nahdlatul Ulama ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa Nahdlatul Ulama beserta Hizib Nahdlatul Ulama menjadi petanda dimanapun ada Nahdlatul Ulama, di situ ada Hizib Nahdlatul Ulama. Dimanapun ada kader Nahdlatul Ulama, di situ ada Hizib Nahdlatul Ulama. Seolah-olah bahwa Nahdlatul Ulama itu diperkuat, diperkokoh oleh Hizib Nahdlatul Ulama. Saudara pergi ke Kalimantan, di situ banyak perguruan Nahdlatul Ulama membaca Hizib Nahdlatul Ulama. Saudara berangkat menuju ke Sulawesi, semua kader-kader Nahdlatul Ulama membaca Hizib Nahdlatul Ulama. Anda berangkat ke Mekah, ke Mesir, ke Sudan, ke Yaman, ke Maroko, dimanapun tempat kader-kader Nahdlatul Ulama berada, pasti hizib ini dibaca oleh mereka. Itulah sebuah karya Maulana Syekh tentang Hizib Nahdlatul Ulama. Beruntunglah kita, para kader, para pejuang, para abiturien, pecinta untuk terus membaca karya agung Maulana Syekh ini. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah keilmuan, berkah kehidupan, berkah dunia wal akhirah, berkat kita mengiring guru besar kita Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka berhiziblah. Di saat Anda berhizib, Anda sedang bermunajat kepada Allah. Di saat kita berhizib, sedang kita berdialog, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Di saat kita berhizib, sungguhnya sedang kita berdialog dengan para ulama-ulama, para ahli-ahli hikmah, para ahli-ahli tasawuf. Di saat kita membaca doa-doa karya mereka, semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.